Kalau melihat pandemi, maka lihat nomor satu, angka positivity rate. Positivity rate kita di Jakarta itu pernah mencapai angka 43% di tanggal 13 Juli. Lalu tren itu mulai menurun menjadi 41% di tanggal 16 Juli. Lalu turun lagi menjadi 36% di tanggal 18 Juli. Lalu turun menjadi 28% di tanggal 21 Juli. Dan hari ini per kemarin itu angkanya adalah 24%. Jadi ada tren positivity rate yang menurun. Di sisi lain, testing kita di Jakarta itu selalu tinggi. Yang disyaratkan oleh Kementerian Kesehatan, kita harus 15 kali lebih tinggi daripada standar WHO. Dan Jakarta sudah di atas itu, bahkan beberapa kali kita di atas 30 kali standar WHO. Dengan begitu kami cukup yakin atas angka positivity rate itu. Jadi kalau Anda menyaksikan tadi positivity rate-nya turun, artinya memang ada tren turun. Apakah ini akan terus? Kita harus lihat nanti. Jadi menurut saya jangan kita buru-buru menyimpulkan, karena ini berbeda dengan aliran lalu lintas yang bisa diprediksi jam-jaman. Kalau ini waktunya perlu mingguan. Jadi nanti saya mohon pada teman-teman untuk jangan kemudian menyimpulkan sudah lewat puncak dan nanti itu minggu-minggu depan nanti baru kita simpulkan itu. Tapi sekarang angka positivity rate dari hari ke hari menunjukkan penurunan. Kemudian tentang isolasi mandiri itu, ini saya rasa perlu garis bawahi. Kami di Jakarta tidak pernah menutupi data, tidak pernah mengurangi, tidak pernah menambahi. Bila ada yang meninggal kita laporkan, bila selamat kita laporkan, tidak pernah ditutup-tutupi. Karena itu Jakarta mungkin satu-satunya yang punya data tentang isolasi mandiri statusnya seperti apa. Mengapa kita punya? Ini hasil rapat-rapat kita, bahwa tim lurah, babinsa, babin kamtipmas itu harus tahu siapa positif, siapa isolasi mandiri di setiap wilayahnya. Nah, kemarin selama bulan Juni, Juli, kita menyaksikan rumah sakit kita kapasitasnya telah terlampaui. Jadi banyak dari warga yang seharusnya mendapatkan pelayanan di rumah sakit tidak bisa masuk rumah sakit karena tempatnya memang terbatas. Nah, itulah yang kemudian salah satu sebab kontribusi terhadap kasus mereka-mereka yang isolasi tidak bisa terselamatkan karena mereka seharusnya berada di rumah sakit. Kira-kira rumus sederhananya begini. Kalau ada 100% kasus COVID, sekitar 4-5% itu butuh ICU. Itu berat. Nah, kalau Anda ada 100.000 kasus, kita pernah 100.000, berarti kira-kira 4-5.000 orang itu perlu ICU. Sementara ICU kita adanya 1.500. Dari situ sudah terlihat bahwa ada gap. Jadi ini berbeda dengan isolasi mandiri yang gejala ringan, sedang. Ini adalah mereka-mereka yang seharusnya masuk dalam perawatan, tapi tempat kita kemarin tidak cukup. Pernah kita mengalami di rumah sakit itu antrian untuk masuk IGD. Nah, itu data-datanya ada semua. Ketika lapor COVID menyusun data, mereka memiliki itu karena kami siapkan. Data-data bisa dilihat di situ. Karena itu kami menghimbau pada semua untuk membuka data itu dengan baik supaya kita bisa melindungi masyarakat. Nah, tapi perkembangan terbaru tadi barusan kami lihat sama-sama, IGD sekarang ruangnya banyak kosong. Sudah mulai ada ruang-ruang kosong di IGD kita. Jadi bila melihat laporan dari rumah sakit, jumlah
keterisian IGD sudah mulai tidak lagi full. Itu aja, Mas. Terima kasih.